Rumah kontrakan itu hanya memiliki 2 ruangan. Dindingnya dari papan triplek, lantainya semen kasar yang dingin di pagi hari, dan dapurnya hanya sebuah tungku kecil dari batu bata yang dibangun seadanya di belakang rumah. Tapi justru di ruang sempit itu, cinta antara Aldi dan Ningsih berakar kuat. Sudah 2 tahun mereka menikah, dan hingga kini belum banyak hal yang berubah secara materi. Aldi masih bekerja sebagai tenaga administrasi honorer di sebuah kantor kelurahan, dengan penghasilan pas-pasan yang bahkan kerap datang telat. Setiap bulan mereka harus mengatur pengeluaran dengan sangat hati-hati seolah tiap lembar rupiah adalah nyawa. Ningsih menerima keadaan itu tanpa banyak tanya. Ia tahu, saat ia memilih Aldi dulu, ia bukan sedang memilih masa depan yang penuh kemudahan, melainkan kehidupan yang mungkin akan lebih sering diwarnai kekurangan. Tapi di matanya, Aldi adalah lelaki baik. Lelaki yang menghormati ibunya, yang tak malu hidup sederhana, dan yang selalu berusaha pulang lebih cepat hanya untuk membantu Ningsih menimba air atau mencuci pakaian ibunya yang sakit. Ya, Ibu Aldi Mamah, begitu Ningsih menyapanya tinggal bersama mereka sejak setahun lalu. Sejak terkena stroke ringan, Mamah tak lagi mampu berjalan jauh. Tangannya gemetar, bicaranya lambat, dan kadang mudah lupa. Anak-anaknya yang lain, entah karena sibuk atau memang tidak sudi, tak pernah menawarkan bantuan. Hanya Aldi dan Ningsih yang mengurus semua keperluan wanita tua itu, mulai dari menyuapi, mengganti pakaian, sampai mengurut kaki yang kerap bengkak saat malam. Sayang, kamu yakin gak keberatan rawat mamah di rumah kita? Aldi pernah bertanya suatu malam, saat mereka sedang melipat pakaian bersama. Ningsih menoleh, tersenyum. Kalau aku bisa jaga mamah dengan baik, itu artinya aku bisa bahagiain kamu juga, Mas. Bukankah itu salah satu tugas seorang istri? Aldi terdiam, lalu menggenggam tangan Ningsih lama sekali, seolah ingin menyimpan kekuatan perempuan itu di dalam dirinya. Setiap hari, Ningsih memulai pagi lebih dulu dari Aldi. Ia akan bangun pukul 4 dini hari, menjerang air, lalu menyiapkan sarapan sederhana, nasi putih, tempe goreng, atau kadang-kadang hanya telur dadar dibagi 2. Ia menyiapkan air mandi untuk Aldi, lalu membangunkan Mamah dengan suara lembut. Pagi-pagi setelah Aldi berangkat kerja, Ningsih akan pergi ke rumah tetangga Bu Marni, pemilik warung untuk membantu memotong sayuran atau mengepel lantai. Upahnya tidak besar, hanya 10.000 per hari, tapi cukup untuk membeli kebutuhan kecil seperti sabun cuci, garam, atau isi ulang gas. Kadang, kalau sedang beruntung, ia juga menerima pesanan kue dari ibu-ibu pengajian. Lelah? Tentu. Tapi Ningsih menahannya sendiri. Yang penting, Mamah terurus. Yang penting, Aldi tidak semakin terbebani. Sore hari, ketika Aldi pulang dengan wajah letih, Ningsih sudah menunggu di depan pintu dengan senyuman. Di tangannya ada gelas teh hangat dan tumpukan cucian yang belum selesai. Tapi ia menyambut Aldi seperti ratu menyambut pangeran pulang dari medan perang. Capek ya, Mas? Capek? Tapi ilang lihat kamu senyum begini. Obrolan mereka selalu sederhana. Tapi ada ketulusan yang mengalir di setiap katanya. Aldi tahu, ia belum bisa membahagiakan istrinya secara materi. Tapi Ningsih tidak pernah menuntut lebih dari sekadar kehadiran, ketulusan, dan upaya. Ada malam-malam ketika listrik padam, dan mereka hanya bisa duduk di ruang tengah dengan lilin menyala. Aldi akan bercerita soal kekesalan terhadap rekan kerjanya yang malas. Ningsih akan tertawa kecil sambil membetulkan posisi duduk Mamah yang mulai terkulai di kursinya. Kadang Aldi merasa bersalah. Maaf ya, sayang hidup kita begini-begini aja. Ningsih akan menatap suaminya dengan mata yang bersinar di bawah cahaya lilin. Enggak, Mas. Ini hidup yang aku pilih. Yang penting kita saling ada. Saling kuat. Dan mereka memang saling menguatkan. Di saat Ningsih nyaris jatuh karena kelelahan mengangkat tubuh Mamah yang berat saat hendak dimandikan, Aldi akan sigap membantu meski masih mengenakan baju kerja. Di saat Aldi kehilangan semangat karena pengajuan kenaikan gaji ditolak lagi, Ningsih akan memasakkan makanan kesukaannya dan menyelipkan catatan kecil di dalam bekal. Kamu hebat. Aku bangga sama kamu. Waktu itu hidup mereka memang belum berubah banyak. Mereka belum punya televisi. Kipas angin pun masih meminjam dari tetangga sebelah. Tapi justru saat itulah mereka merasakan kebersamaan yang paling utuh. Tak ada yang saling menuntut. Hanya saling menerima dan saling memberi. Hingga suatu hari, Aldi pulang dengan langkah gontai.
Wajahnya lesu. Bajunya basah keringat. Mas, kenapa? Tanya Ningsih sambil menyambutnya. Gaji bulan ini ditunda lagi, jawab Aldi pelan. Ningsih menarik napas, menahan rasa kecewa yang perlahan menghampiri. Tapi ia tahu, Aldi tak butuh keluhan. Ia butuh keyakinan. Gak apa-apa, Mas. Kita masih punya beras, kan? Kalau gak cukup, aku bisa buat kue lagi. Minggu ini Bu Sari mau pesan lemper buat arisan. Aldi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu mencium punggung tangan istrinya. Terima kasih ya, Ning, kamu gak pernah ngeluh. Ningsih tersenyum pelan. Aku gak pernah merasa perlu ngeluh, Mas. Kita berdua di sini. Selama kita berdua, semua pasti bisa dilewati. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka makan berdua di lantai ruang tengah. Bersama piring kecil berisi tumis kangkung dan tahu goreng. Mereka menyuapi mamah lebih dulu sebelum akhirnya makan berdua sambil saling menatap dan tertawa kecil. Cinta mereka bukan tentang bunga atau hadiah mahal, tapi tentang menahan lapar bersama. Tentang memijat kaki suami yang kelelahan, tentang menyeka air liur ibu mertua yang tak sengaja menetes di bantal, dan tentang berkata, tidak apa-apa, meski dalam hati ingin menangis. Waktu itu, Ningsih tak pernah tahu bahwa semua pengorbanan itu kelak akan dikhianati. Tapi ia tidak menyesal. Karena di masa itu, saat mereka masih saling menguatkan, ia sungguh percaya bahwa cinta sejati adalah soal siapa yang tetap bertahan, ketika segalanya terasa tak pasti. Dan ia memilih bertahan. Tahun kelima pernikahan mereka membawa warna yang berbeda. Bukan karena mereka sudah kaya, bukan pula karena hidup tiba-tiba jadi mudah. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah dari arah kehidupan Aldi. Jalannya mulai terbuka satu persatu. Seperti kabut yang perlahan menyingkapkan pemandangan indah di baliknya. Aldi tak lagi hanya staf biasa di kelurahan. Ia dipercaya menangani beberapa program administrasi penting. Lambat laun, namanya mulai diperbincangkan di ruang rapat bukan sebagai lelaki pendiam yang jarang bicara, tapi sebagai pegawai telaten yang mampu menyelesaikan tugas dengan rapi dan cepat. Atasannya mulai meliriknya, bahkan membawanya dalam rapat-rapat penting dengan instansi luar. Pak Aldi, nanti ikut saya ya, ada presentasi di kantor kecamatan. Bapak Camat suka dengan laporan kemarin, ucap Pak Hendra, atasannya, suatu pagi. Aldi mengangguk cepat, walau gugup menyelimuti dada. Ia pulang sore itu dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Kali ini bukan lelah yang tergambar di wajahnya, tapi sebuah rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Sayang, tadi aku disuruh ikut rapat sama Pak Hendra. Loh? Katanya pada Ningsih di ruang tengah, di mana Mama sedang tertidur di kursi. Ningsih yang sedang mengupas bawang tersenyum lebar. Wah, alhamdulillah, Mas. Kamu pasti bikin mereka kagum. Aku selalu yakin kamu bisa lebih dari ini. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Aldi, itu seperti pelukan hangat yang menenangkan. Ningsih memang begitu. Ia tak pernah banyak bicara soal dunia luar, tak pernah minta dibelikan tas baru atau liburan, tapi selalu hadir penuh semangat saat Aldi membagikan cerita kecil dari tempat kerjanya. Ia bukan hanya istri, tapi rumah yang selalu terbuka untuk menyambut kepulangan Aldi. Karir Aldi tak melesat dalam semalam. Masih banyak tantangan yang harus dilalui. Tapi saat kantor mengadakan seleksi untuk jabatan koordinator proyek bantuan dana desa, Aldi mencobanya dengan restu penuh dari Ningsih. Kalau kamu yakin sanggup, aku selalu dukung, ucap Ningsih suatu malam, ketika Aldi tampak ragu. Saingannya banyak. Ning, ada yang udah senior juga, kata Aldi pelan. Ningsih menatap suaminya dalam-dalam. Tapi kamu punya kejujuran dan kerja keras, Mas. Yang lain mungkin lebih pintar, tapi belum tentu mereka punya hati seperti kamu. Aldi terdiam lama, lalu menggenggam tangan istrinya, seperti malam-malam dulu saat mereka masih bergelut dalam kekurangan. Hanya saja kini, genggaman itu disertai harapan yang lebih besar. Aldi ingin mengubah nasib, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk istri yang sudah bertahun-tahun mendampinginya dalam diam dan doa. Doa Ningsih menjadi nyata. Aldi terpilih. Sejak itu, penghasilannya bertambah. Ia mulai mendapat tunjangan, bonus dari proyek, dan bahkan beberapa kali diundang menghadiri forum-forum pemerintahan antar kabupaten. Ia mulai mengenakan kemeja rapi, sepatu kulit,
dan membawa map kerja kemanapun pergi. Ia berubah perlahan. Lebih percaya diri, lebih berbicara, lebih dihormati. Namun di rumah, Ningsih tetaplah Ningsih yang sama. Ia masih bangun sebelum subuh, menyuapi mamah dengan sabar, mencuci pakaian dengan tangan sendiri, dan pergi ke rumah Bu Marni untuk bantu-bantu jika sedang tidak kelelahan. Ia tidak pernah meminta dibelikan perhiasan atau minta makan di luar. Saat Aldi membawa pulang gaji lebih besar, Ningsih akan menyimpannya baik-baik dan hanya mengambil seperlunya. Aku mau nabung, Mas. Buat kalau-kalau mamah butuh pengobatan yang mahal. Atau buat masa depan kita, katanya. Kadang Aldi merasa bersalah. Kini ia bisa membeli sepatu baru seharga ratusan ribu, sementara istrinya masih mengenakan sandal jepit yang talinya sudah mengelupas. Aku beliin sepatu ya, Ning. Sekalian baju baru juga, ucapnya suatu malam. Tapi Ningsih hanya tersenyum. Belum perlu, Mas. Sandalku masih bisa dipakai. Lagian aku jarang kemana-mana. Yang penting kamu nyaman kerja. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tapi aroma perubahan mulai terasa. Banyak orang mulai mengenal Aldi. Ia diundang ke pertemuan dengan pengusaha lokal, bahkan mendapat tawaran proyek kerjasama. Ia mulai sibuk, sering pulang lebih malam, dan ponselnya tak pernah sepi dari notifikasi. Ningsih tetap tak berubah. Ia menyambut suaminya dengan teh hangat, memijat pundaknya, dan menyelimutinya saat tertidur di depan televisi. Ia tetap perempuan yang sama, yang memilih diam ketika lelah, memilih bersyukur ketika diberi, dan memilih bersabar ketika dilupakan. Di mata Ningsih, kesuksesan Aldi adalah berkah yang harus dijaga. Ia tak merasa perlu ikut tampil mencolok. Tak ada niat untuk membanggakan diri atau menuntut balas. Yang ia tahu, ia sudah berdoa selama bertahun-tahun agar suaminya punya hidup yang lebih baik. Dan kini, doa itu terkabul. Mamah yang semakin renta menjadi saksi diam dari semua perubahan itu. Tubuhnya kian ringkih, sering mengigau di malam hari, dan harus diganti popoknya setiap 3 jam. Tapi Ningsih merawatnya tanpa mengeluh, bahkan lebih telaten dari perawat profesional. Ia tak pernah berpikir untuk menyuruh Aldi saja yang mengurus, atau memindahkan mamah ke panti jompo. Ia tahu, dulu Aldi adalah anak yang baik, dan ia ingin menjaga cinta itu tetap hidup. Namun tanpa ia sadari, dunia di luar sana mulai menaruh pandangan lain pada Aldi. Dunia yang gemerlap, yang menawarkan kekaguman, pujian, dan pesona dari perempuan-perempuan muda yang menatap Aldi dengan pandangan berbeda. Aldi kini bukan lagi pria biasa. Ia pria sukses. Ia pria dengan nama. Dan di dunia seperti itu, kesetiaan tak selalu berjalan beriringan dengan kenaikan status. Tapi Ningsih tak curiga. Baginya, Aldi adalah lelaki yang ia doakan setiap malam, yang ia tunggui saat sakit, dan yang ia peluk saat sedih. Ia percaya, sebesar apapun perubahan di luar, cinta di antara mereka tak akan pudar. Malam itu, saat Aldi pulang lebih larut dari biasanya, Ningsih tidak banyak bertanya. Ia hanya menghangatkan makanan di dapur, menyeduhkan teh, dan menunggu Aldi menyelesaikan telepon panjang di beranda. Maaf ya, Ning. Rapat tadi molor. Terus langsung ditelepon Pak Hendra buat bahas proyek baru. Ningsih mengangguk pelan. Gak apa-apa, Mas. Makan dulu, ya. Aldi duduk, menyuap makanan perlahan. Tapi pikirannya entah di mana. Ningsih diam saja, mencoba membaca wajah suaminya. Ia mulai merasakan ada yang berbeda, tapi belum berani menamainya. Ia hanya percaya satu hal, doa tidak pernah sia-sia. Dan ia yakin, selama ia terus berdoa, Aldi akan tetap menjadi lelaki yang dulu ia kenal yang mencium tangannya dengan tulus, yang memeluknya sambil berkata, "Terima kasih, ya, Ning. Karena kamu, aku bisa sampai di sini." Tapi tak semua doa melahirkan akhir yang indah. Angin sore yang biasa menyapu tirai jendela rumah itu terasa berbeda. Sejak beberapa bulan terakhir, udara di dalam rumah Ningsih dan Aldi berubah. Bukan karena musim berganti atau cuaca yang tak menentu, tapi karena suasana yang tak lagi hangat seperti dulu. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Ada sunyi yang tidak berasal dari diam, tetapi dari ketidakhadiran perhatian. Aldi semakin jarang pulang. Ia selalu punya alasan. Rapat di luar kota, lembur, undangan pertemuan penting, dan kadang hanya berkata singkat lewat pesan singkat. Maaf ya, Ning.
Aku gak bisa pulang malam ini. Awalnya, Ningsih percaya. Ia tahu suaminya tengah berada di puncak perjuangan karirnya. Ia tahu dunia luar bisa menuntut banyak waktu dan tenaga. Tapi semakin hari, bukan hanya frekuensi pulang yang berkurang, tapi juga cara Aldi memandangnya. Dulu, setiap kali Aldi pulang, matanya selalu mencari sosok Ningsih. Ia akan mencium tangan istrinya, bertanya bagaimana hari ini, dan menanyakan kabar Mama. Namun kini, meski tubuh Aldi sesekali hadir di rumah, jiwanya seperti tak benar-benar ada di sana. Ningsih mulai menyadari, Aldi lebih banyak menatap layar ponsel daripada matanya. Bahkan ketika ia berbicara, Aldi hanya menjawab dengan gumaman atau anggukan cepat, tanpa betul-betul mendengarkan. Sekali waktu, Ningsih mencoba bercerita tentang mamah yang mulai susah makan dan sering mengigau, tetapi Aldi hanya menjawab singkat. Nanti kita cari perawat saja, ya. Kamu juga pasti capek. Aku gak capek, Mas, jawab Ningsih waktu itu, pelan. Aku cuma butuh kamu tahu. Mamah semakin lemah. Aku takut. Tapi Aldi tak lagi menatapnya penuh seperti dulu. Ia sibuk mengecek pesan masuk, membalas 1-2 notifikasi, lalu beranjak ke kamar sambil berkata, besok aku harus keluar kota lagi. 2 hari, mungkin 3. Kamar mereka kini lebih sering terasa dingin. Tempat tidur yang dulu menjadi tempat berbagi cerita kini, lebih sering dipenuhi suara ketikan ponsel dan dengkuran lelah. Ningsih tak lagi dipeluk di malam hari, tak lagi dikecup di kening setiap pagi. Yang tersisa hanyalah rutinitas membuatkan sarapan yang hampir selalu dibiarkan dingin, menyiapkan pakaian yang jarang dipakai karena Aldi lebih suka pakaian barunya yang entah dibelinya di mana. Kadang Ningsih ingin bertanya, Mas, kamu kenapa? Tapi pertanyaan itu sering terhenti di tenggorokan, karena matanya sudah tahu jawabannya. Ada sesuatu yang berubah. Ningsih menyadarinya bukan dari kata-kata, tapi dari hal-hal kecil. Cara Aldi menyimpan ponselnya yang kini selalu di balik layar ke bawah. Cara ia menolak disentuh. Cara ia menghindari mata saat berbicara. Semua itu bukan Aldi yang ia kenal dulu. Bukan Aldi yang akan duduk bersamanya sampai larut, hanya untuk mendengarkan cerita tentang tetangga atau soal harga minyak goreng yang naik. Pernah satu malam, saat Aldi tertidur di sofa, ponselnya bergetar. Ningsih menatap layar yang menyala. Nama pengirimnya hanya tertera sebagai inisial, C. Kalimat di notifikasi itu membuat hatinya tercekik. Kangen kamu. Aku tunggu di tempat biasa, ya? Jangan lupa bilang lagi kamu lembur. Ningsih tak membangunkan Aldi malam itu. Ia hanya duduk di lantai ruang tengah, diam, dengan dada yang sesak tak bisa diurai. Tangannya gemetar, tapi matanya tak bisa menangis. Bukan karena ia tak sakit hati, tapi karena ia tak tahu harus bagaimana. Baginya, Aldi bukan hanya suami, tapi seluruh hidup yang telah ia doakan siang malam. Apakah semua ini hanya dugaan? Atau memang kenyataan yang perlahan menamparnya? Keesokan paginya, Aldi bergegas seperti biasa. Tidak sarapan. Tidak menatap matanya. Tidak mencium keningnya. Hanya pamit dengan suara terburu-buru. Maaf, Ning. Aku harus cepat-cepat. Nanti malam belum tentu pulang. Ningsih hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga semua ini hanya badai kecil. Mungkin hanya kelelahan. Mungkin hanya tekanan kerja. Ia masih ingin percaya bahwa Aldi yang dulu belum sepenuhnya hilang. Namun hari demi hari berlalu tanpa jawaban. Aldi semakin asing. Ia seperti tamu yang hanya mampir saat butuh tidur dan baju bersih. Bahkan saat mamah demam tinggi dan harus dibawa ke klinik tengah malam, Aldi tak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Ningsih menuntun tubuh lemah ibunya ke ojek online sendiri. Menangis diam-diam di punggung sopir motor yang mengantar mereka ke klinik terdekat. Ia menandatangani formulir, membayar obat, dan menggendong tubuh tua mamah kembali ke rumah saat dini hari. Pagi harinya, Aldi datang. Wajahnya segar, kemeja mahal, sepatu mengkilap. Saat Ningsih menceritakan kejadian semalam, Aldi hanya mengernyitkan dahi. Kamu harusnya panggil orang lain. Kek, jangan maksa sendiri, Ning. Aku kan lagi ada tugas. Tapi aku hubungi kamu semalaman, ponsel kamu mati, Mas. Aldi hanya mengangkat bahu. Ya, lupa ngecharge. Maaf. Tak ada pelukan.
Tak ada rasa bersalah. Hanya jawaban dingin yang menusuk lebih tajam dari pisau. Ningsih menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir tumpah. Ia tak tahu bagaimana bisa pria yang dulu begitu penuh cinta kini hanya memberinya tatapan kosong dan suara datar. Waktu terus berjalan, tapi luka di hati Ningsih tak pernah benar-benar sembuh. Ia mulai merasa tak ada lagi ruang baginya di hati Aldi. Ia hanya pelengkap, pengurus rumah, penjaga ibunya, tanpa tempat di hati suaminya sendiri. Dan ketika Aldi mulai membatasi sentuhan, mulai enggan menyentuh tangan, atau menolak dipeluk, Ningsih tahu, ada perempuan lain yang kini menjadi tempat Aldi menggantungkan kehangatan. Ia tak butuh bukti lebih jauh. Ia hanya perlu jujur pada perasaannya sendiri. Malam-malam berlalu dengan sunyi. Ningsih hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil memeluk bantal. Berharap suatu hari Aldi kembali pulang bukan ke rumah, tapi ke hatinya. Tapi sampai pagi datang, Aldi tetap sibuk dengan dunianya. Dan mata itu, yang dulu begitu hangat memandangnya, kini tak lagi berhenti di wajahnya. Ada masa ketika seorang perempuan bisa merasakan kehancuran bukan dari bentakan, bukan dari kata perpisahan, tapi dari tanda-tanda kecil yang ia kumpulkan sendiri. Dan Ningsih tahu, ia telah sampai di masa itu. Ia tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Aldi telah berubah. Bukan hanya sekadar lelah atau sibuk, tapi benar-benar menjauh. Dulu, ia selalu menyimpan aroma tubuh Aldi di kepalanya. Tahu betul bau keringatnya setelah pulang kerja, bau bajunya yang dicuci bersih, dan bahkan aroma khas dari sabun mandi yang biasa mereka pakai bersama. Tapi sekarang, setiap Aldi pulang, tubuhnya membawa aroma asing, aroma parfum mahal yang tak pernah mereka beli, aroma wanita lain. Ningsih mulai memperhatikan lebih seksama. Baju Aldi yang rapi berlebihan, bahkan ketika katanya hanya akan bertemu klien biasa. Kancing kemeja yang terbuka lebih banyak dari biasanya. Sepatu mengilap seolah baru dipoles setiap hari. Dan yang paling menusuk bau parfum itu. Manis, menyengat, terlalu tajam untuk selera Aldi yang dulu. Ia tak berkata apa-apa. Belum. Ia masih menyimpan semua dalam diam. Mencoba mencari celah antara kenyataan dan prasangka. Tapi dunia tidak memberi ruang untuk kebohongan yang terlalu besar. Suatu malam, ketika Aldi pulang lebih awal, hal yang langka sekali terjadi. Ia meletakkan ponselnya di atas meja ruang tengah dan langsung ke kamar mandi. Saat itu, Ningsih hanya ingin memindahkan ponsel itu ke ruang tamu. Tapi tanpa sengaja, layar menyala karena ada pesan masuk. Nama pengirimnya muncul sebagai Bang Dosen. Tapi isi pesannya tak seperti urusan akademik. Kapan kamu bisa tidur di sini lagi? Aku rindu kamu. Sayang. Tubuh Ningsih kaku. Ia tak langsung menyentuh ponsel itu, hanya menatapnya dengan jantung berdentum kencang. Beberapa detik kemudian, ponsel itu menyala lagi. Kamu janji minggu ini. Jangan PHP aku lagi, ya. Aku udah siapin baju buat kamu. Tangannya gemetar. Ia tahu itu bukan dari pria. Dan ia tahu nama, Bang Dosen, hanyalah samaran. Aldi tak pernah punya teman dengan nama itu. Tak pernah bicara tentang urusan kuliah lagi. Saat Aldi keluar dari kamar mandi, Ningsih sudah menyiapkan teh seperti biasa. Tapi kali ini, senyumnya pudar. Tatapannya diam-diam mengamati. Aldi masih bisa tertawa kecil saat membuka ponselnya. Mengetik cepat, lalu menyimpannya kembali. Ia tak tahu bahwa dunia Ningsih perlahan runtuh. Malam itu, Ningsih tak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, bersandar di dinding sambil memeluk lutut. Ada gumpalan di dadanya yang tak bisa ia keluarkan lewat tangisan. Sakit itu terlalu dalam, terlalu diam-diam. Dan yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa Aldi bahkan tak merasa perlu menyembunyikannya rapat-rapat. Seolah Ningsih tak lagi penting, tak lagi berhak tahu, tak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Hari-hari berikutnya, Ningsih mulai diam-diam menyusun bukti. Ia tak ingin gegabah. Ia tahu Aldi bukan laki-laki yang akan mengaku jika ditanya. Jadi ia mulai memotret pesan-pesan itu secara diam-diam. Ia mulai mencatat tanggal dan jam ketika Aldi berkata lembur, dan mencocokkannya dengan isi pesan yang terus masuk dari Bang Dosen. Lalu datang malam yang memperjelas semuanya. Aldi berkata ia akan ke Bandung untuk urusan kantor, menginap 2 malam. Tapi Ningsih diam-diam mencatat plat nomor mobil yang biasa dipakai Aldi dan meminta bantuan tukang ojek langganan untuk melihat apakah benar mobil itu keluar tol Bandung seperti yang dikatakan.
Namun informasi yang datang mengejutkannya, mobil itu justru terlihat di sebuah komplek elit di Jakarta Selatan, malam itu juga. Hatinya runtuh sepenuhnya. Ningsih tahu ia tak bisa terus menutup mata. Ia lalu mencoba mencari tahu sendiri, membuka akun media sosial Aldi yang dulunya selalu terbuka, kini terkunci dengan kata sandi. Tapi ia berhasil masuk lewat ponsel lama Aldi yang masih tersimpan dan terhubung otomatis ke email cadangan. Di dalam email, ia menemukan bukti paling menyakitkan, surat nikah siri. Namanya bukan Ningsih, tapi Livia Ardelia. Usia 24 tahun. Profesi, model freelance. Mata Ningsih membeku. Tangannya lemas. Aldi telah menikah lagi. Secara diam-diam. Tanpa izin. Tanpa bicara. Tanpa satupun rasa bersalah. Ia membaca surat itu berulang kali, berharap matanya salah baca. Tapi semuanya jelas. Ada tanda tangan penghulu, nama saksi, dan foto mereka berdua. Aldi dan Livia, berdiri berdampingan, tersenyum dengan tangan saling menggenggam. Senyum Aldi di sana lebih hangat daripada senyum yang pernah ia berikan selama setahun terakhir. Di malam yang sama, Ningsih hanya duduk di pinggir tempat tidur, menatap foto pernikahannya sendiri yang sudah mulai pudar. Ia teringat betapa dulu mereka menikah hanya dengan uang tabungan seadanya, cincin murah, dan tenda pinjaman. Tapi ia bahagia. Ia percaya cinta mereka kuat. Ia percaya Aldi adalah rumahnya. Kini, rumah itu telah roboh. Dan yang paling membuatnya kehilangan arah, adalah kenyataan bahwa ia ditinggalkan dalam diam. Disingkirkan perlahan. Dikhianati secara perlahan-lahan hingga ia bahkan tak sadar kapan tepatnya cinta itu dibuang. Saat Aldi pulang keesokan paginya, Ningsih hanya menatap wajah itu. Wajah yang dulu ia hafalkan garisnya. Wajah yang kini terasa asing. "Mas, kamu bahagia sekarang?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Aldi sempat terdiam, kaget, sebelum menjawab, "Kenapa nanya begitu?" "Karena aku lihat kamu sudah menikah lagi. Sama Livia." Wajah Aldi langsung berubah. Puc. Lalu berubah menjadi dingin. Ia tak menyangkal. Tidak juga membela diri. "Kamu ngintip ponselku? Kamu gak merasa perlu cerita dulu ke aku, Mas? Gak merasa bersalah sedikit pun?" Aldi menghela napas panjang. "Aku tetap pulang ke rumah ini, kan? Aku tetap tanggung jawab." "Tanggung jawab?" Suara Ningsih meninggi, tapi tercekat di akhir. "Kalau tanggung jawab itu artinya mengkhianati, menyembunyikan pernikahan lain, dan memperlakukan aku seperti pembantu, maka kamu benar, Mas. Kamu sangat bertanggung jawab." Aldi tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, seolah sedang memikirkan cara melarikan diri dari konfrontasi yang sudah terlalu telat. "Aku gak pernah minta hidup mewah," lanjut Ningsih pelan, matanya basah. "Aku cuma minta kamu jujur. Aku sudah ikut kamu dari nol, Mas. Dari kamu cuma punya uang 100.000 buat bayar kontrakan. Aku yang ngurus mamah. Aku yang jaga rumah ini. Dan sekarang, kamu bawa perempuan lain ke hidupmu, tanpa merasa perlu bicara denganku." Aldi akhirnya berdiri, mengambil kunci mobil. "Kita bicara nanti. Aku mau keluar dulu." Ningsih menatap pintu yang dibanting itu dengan dada sesak. Ia tahu, sejak malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun pernikahan, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Mungkin memang aku harus belajar hidup tanpa dia." Udara pagi itu seharusnya tenang. Langit biru, sinar matahari menyelusup lembut dari sela-sela jendela. Tapi di dalam rumah kecil itu, udara tak lebih hangat dari musim dingin yang sunyi. Ningsih berdiri di dapur, menatap punggung Aldi yang duduk diam di ruang makan sambil memainkan ponselnya. Hatinya rapuh, namun masih mencoba bersandar pada keberanian yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ia membawa secangkir teh ke meja, meletakkannya pelan, berharap Aldi menangkap isyarat bahwa ia ingin bicara. Tapi Aldi tetap menunduk, mata tertancap pada layar. "Mas?" Suara Ningsih nyaris tenggelam dalam diam. Aldi mendesah pelan. "Apa lagi sih?" Nada itu menusuk, seolah semua yang ingin Ningsih bicarakan hanyalah gangguan. Tapi ia mencoba tetap tenang. "Aku cuma mau bicara baik-baik." Aldi akhirnya menatapnya, ekspresinya sudah penuh kejengkelan sebelum Ningsih sempat bicara lebih jauh.
Aku tahu kamu marah, Mas. Tapi aku bukan musuhmu. Aku istrimu. Bekas istri, potong Aldi, tajam. Kalimat itu mengiris seperti sembilu. Ningsih menarik napas pelan, mencoba tidak terguncang. Kita belum bercerai, Mas. Aldi bersandar di kursinya, melipat tangan di dada. Tapi kamu sudah gak bertindak seperti istri. Kamu kayak detektif. Ngintilin aku. Cek-cek ponsel. Sangkaanmu macam-macam. Kamu bikin rumah ini gak tenang. Ningsih tertawa hambar. Aku periksa karena kamu berubah. Karena kamu bohong. Kamu menikah lagi di belakangku, Mas. Apa aku salah merasa terluka? Udah, jangan drama. Aldi berdiri, nadanya meninggi. Aku udah cukup sabar selama ini, Ning. Tapi kamu makin hari makin bikin aku muak. Kata, muak, itu membuat dunia di sekitar Ningsih seolah berhenti. Hatinya bergetar, bibirnya gemetar. Aku gak pernah marah waktu kamu gak punya apa-apa. Mas, aku sabar. Aku dukung kamu. Aku urus rumah ini, urus ibumu yang sakit. Aku gak pernah minta dibeliin tas mahal atau pergi ke luar negeri. Tapi sekarang, setelah kamu sukses, kamu bilang muak sama aku. Aldi tertawa kecil, sinis. Iya, karena kamu gak berkembang, Ning. Kamu tetap sama kayak dulu. Terlalu sederhana. Terlalu, deso. Maaf kalau aku gak bisa secantik Livia. Suara Ningsih mulai parau. Tapi aku istrimu, Mas. Aku yang setia dari awal. Apa semua itu gak cukup? Setia? Aldi mendengus. Setia tapi curigaan. Setia tapi nyusahin. Kamu pikir aku gak capek tiap kali pulang disuguhi wajah sedih, keluhan, dan omelan tentang perubahan sikap? Aku butuh ketenangan, Ning. Ningsih memejamkan mata. Air matanya mulai jatuh. Tapi ia tak menyekanya. Ia membiarkan air itu mengalir. Karena menahannya pun tak ada gunanya. Kamu gak pernah coba dengar aku, Mas. Kamu berubah, tapi aku tetap berusaha menerima. Kamu pulang malam, aku diam. Kamu gak mau disentuh. Aku diam. Tapi sekarang kamu bilang aku nyusahin. Aldi mengangkat bahu. Aku cuma jujur. Kamu terlalu tua buat aku sekarang, Ning. Gak seperti Livia. Dia segar, ceria, punya semangat hidup. Gak seperti kamu yang hidupnya cuma dapur dan kompor. Ucapan itu bagai cambuk di dada. Ningsih nyaris tersungkur, tapi ia tetap berdiri, meski lututnya goyah. Jadi itu alasanmu? Karena aku gak semuda dia? Karena aku gak semenarik dia? Apa semua kenangan kita gak ada artinya sama sekali? Aldi menatapnya, matanya kosong. Kenangan gak bisa bikin aku bahagia sekarang. Itu kalimat terakhir sebelum Aldi mengambil kunci mobilnya dan pergi, meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Ningsih duduk di kursi yang masih hangat bekas tubuh Aldi. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Tapi bukan karena kemarahan. Bukan karena pengkhianatan. Tapi karena luka yang tak pernah Aldi akui. Ia luka, tapi Aldi tidak mengakuinya. Ia dikhianati, tapi Aldi menyebutnya mencurigai. Ia ditinggalkan, tapi Aldi menyebutnya muak. Semuanya dibalik, diterbalikan. Seolah Ningsih yang salah. Seolah semua luka itu hanya karangannya. Hari-hari setelah itu berjalan dalam sunyi. Aldi makin jarang pulang. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu tak ada kabar. Ia mulai mengirim uang belanja lewat transfer, bukan lewat tangan. Bahkan telepon pun tak pernah. Tapi Ningsih tetap mengurus ibu mertuanya. Ia tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap mengganti popok dan menyuapi ibunda Aldi yang makin renta. Ia menahan semua sesak itu sendiri, tanpa bicara pada siapa-siapa. Suatu sore, ketika ia sedang menyisir rambut ibu Aldi di teras belakang, perempuan tua itu bertanya lirih. Aldi, kemana lagi, Ningsih? Ningsih tersenyum tipis. Ada urusan kerja, Bu. Dia sekarang jarang pulang ya? Ningsih hanya mengangguk pelan. Ibu Aldi menghela napas, menatap langit yang mulai memerah senja. Kamu jangan tinggalin Aldi ya, Ningsih. Kamu satu-satunya perempuan baik yang pernah hadir di hidupnya.
Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Karena kenyataannya, justru Aldi yang meninggalkannya. Setelah semua luka itu, setelah dituduh, disalahkan, dibandingkan, Ningsih hanya bisa diam. Bukan karena tak ingin melawan, tapi karena ia tahu, tak ada gunanya bicara pada seseorang yang sudah tak lagi melihatnya sebagai manusia yang patut dihargai. Ia tahu luka ini akan menganga lebih lama jika ia terus berharap Aldi akan berubah. Tapi bagaimana caranya berhenti berharap pada orang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya bertahun-tahun? Malam itu, Ningsih berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ia memang tak muda lagi. Rambutnya mulai menipis, kulitnya tidak secerah dulu. Tapi di balik mata itu, ada ketegaran. Ada luka yang tak terucap. Luka yang tak diakui siapapun, bahkan oleh orang yang menyebabkannya. Tapi mungkin, pikir Ningsih pelan, ia tak perlu lagi menunggu pengakuan. Luka ini nyata, meski Aldi menolaknya. Dan dari luka ini, perlahan, ia akan belajar berdiri. Sendiri. Dan kuat. Langkah kaki Ningsih bergema pelan di dalam rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat ternyaman di dunia. Dinding-dindingnya masih sama, perabotannya tak berubah. Bahkan aroma kayu manis dari sabun cucinya pun masih menggantung samar di udara. Tapi rasanya sudah berbeda. Rumah ini yang dulunya penuh tawa, percakapan hangat, dan pelukan sepulang kerja kini hanya menyisakan sunyi dan tatapan asing. Aldi nyaris tak bicara padanya. Jika pulang pun, hanya untuk sekadar mandi dan mengganti pakaian. Ia lebih banyak mengunci diri di kamar atau pergi keluar lagi entah kemana. Bahkan di meja makan, yang dulu jadi tempat mereka membahas banyak hal, kini hanya ada bunyi sendok dan denting piring. Tak diiringi sapaan, tak ada percakapan. Seolah Ningsih tak lebih dari perabot yang bergerak. Dan yang lebih menyakitkan, Livia perempuan yang selama ini hanya tercium dari parfum asing di baju Aldi, kini mulai muncul di rumah ini. Awalnya hanya sekadar Aldi menjemputnya di depan rumah. Lalu suatu sore, Ningsih sedang menyuapi ibu mertuanya di ruang tengah, ketika terdengar suara tawa perempuan dari teras. Ia mengintip dari sela jendela, dan matanya menangkap Livia yang berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun berwarna pastel dan sepatu hak tinggi, rambutnya tergerai indah. "Mas, rumahnya besar juga ya? Tapi, catnya harus diganti." "Kusam," ucap Livia sembarangan, seolah tak peduli bahwa rumah itu dibangun dari sisa-sisa perjuangan mereka dulu. Ningsih menahan napas. Aldi hanya tertawa kecil, tidak menegur, tidak melarang. Livia bahkan melangkah masuk dan sempat duduk di sofa, menatap sekeliling dengan gaya menilai. Ketika mata mereka bertemu, Livia hanya tersenyum datar dan mengangguk seolah berkata, "Aku sekarang yang lebih penting." Itu pertama kalinya Ningsih merasa sangat asing di rumahnya sendiri. Rumah yang ia bersihkan tiap pagi. Rumah yang ia rawat, dari plafon bocor hingga lantai yang mengelupas. Rumah yang dulu ia isi dengan cinta. Tapi hari itu, ia merasa seperti orang luar yang kebetulan tinggal di sana. Seolah posisinya sudah tak penting lagi. Seolah keberadaannya hanya karena kasihan atau karena tanggung jawab yang belum tuntas. "Apa kamu gak capek tinggal di sini terus, Mbak?" tanya Livia suatu hari, ketika Ningsih sedang mengganti sprei kamar ibunya. Ningsih terdiam, menoleh pelan. Livia berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada. "Aku gak ngerti kenapa kamu masih betah," lanjutnya. "Mas Aldi kan udah sama aku sekarang. Kamu gak takut makin sakit hati?" Ningsih mengatupkan rahang. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Ia terlalu terkejut dengan keberanian perempuan itu. Tapi ia juga tahu, Livia berkata begitu karena merasa sudah aman, karena merasa telah menguasai hati Aldi sepenuhnya. "Aku tinggal bukan karena aku gak tahu malu." Akhirnya Ningsih menjawab, suaranya tenang namun bergetar. "Aku tinggal karena ibu Aldi belum bisa ditinggal. Karena ada manusia renta yang masih butuh aku di rumah ini." Livia tertawa kecil. "Ibu Aldi juga ibunya Mas Aldi. Harusnya dia yang urus, bukan kamu terus. Sayangnya, kamu gak tahu rasanya merawat orang tua sakit, Liv. Gak sekadar kasih makan atau ganti baju. Tapi juga kesabaran. Dan cinta," jawab Ningsih lirih. Livia melengos, lalu berjalan pergi sambil bergumam, "Orang tua juga bisa disewa perawatnya, kok." Sejak hari itu, kehadiran Livia menjadi lebih sering. Kadang hanya 1 jam, kadang sore menjelang malam.
Kadang datang hanya untuk menyindir atau mengintai Ningsih yang sedang bekerja di dapur. Ningsih bertahan. Meski hatinya sudah koyak, ia tetap berdiri, tetap menjerang air, tetap mencuci pakaian, tetap menyiapkan makanan untuk Ibu Aldi. Bahkan ketika Aldi dan Livia tertawa di halaman depan seperti tak ada beban, ia tetap duduk di kamar, mendengarkan suara itu menyesakkan telinganya. Suatu malam, Aldi pulang larut. Ningsih masih terjaga karena Ibu Aldi baru saja buang air dan meminta dibersihkan. Setelah selesai, ia keluar ke dapur, dan melihat Aldi sedang berdiri memandangi meja makan yang gelap. "Mas," panggil Ningsih pelan. Aldi menoleh, matanya redup. "Kenapa belum tidur?" "Ibu baru buang air. Aku bersihin dulu." Aldi mengangguk. Ada jeda. Lalu ia berkata, "Livia bilang dia gak bisa tinggal di sini." Ningsih menatap suaminya. "Kenapa?" Dia bilang, dia gak tahan dengan suasana rumah ini. Terlalu sempit, terlalu sunyi. Dia lebih nyaman di apartemen. Aldi menghela napas. "Tapi dia gak suka aku sering ke sini. Katanya, kamu masih ada di sini." Jantung Ningsih berdegup keras. "Jadi kamu mau aku pergi, Mas?" Aldi tak menjawab langsung. Ia menunduk, menatap lantai. "Aku bingung, Ning. Aku tahu kamu masih jagain ibu. Tapi kamu gak nyaman kalau aku tetap di sini." Aldi diam. Ningsih tersenyum pahit. "Rumah ini, Mas, dulunya rumah kita. Tapi sekarang kamu bawa perempuan lain ke sini, dan bilang aku yang harus pergi." "Aku gak bilang gitu. Aku cuma mau semua tenang." "Tenang untuk siapa? Untukmu dan dia?" tanya Ningsih. Nadanya mulai meninggi. "Kamu pikir aku gak terluka tiap lihat dia datang? Kamu pikir aku gak hancur waktu dia duduk di sofa yang dulu kita beli sama-sama? Sementara kamu membiarkan seolah aku cuma pembantu di rumah ini." Aldi memejamkan mata. "Jangan mulai lagi, Ning. Aku capek." Ningsih mendekat, berdiri tepat di hadapan suaminya. "Kamu capek? Aku lebih capek. Tapi aku masih di sini. Karena aku tahu ibu kamu gak punya siapa-siapa lagi. Bukan karena aku gak punya harga diri, Mas. Tapi karena aku punya hati." Aldi menghindari tatapan itu. Ia berbalik, berjalan ke arah kamar. Tapi sebelum masuk, ia berkata, "Kalau kamu memang masih mau tinggal, jangan ganggu Livia lagi. Aku udah gak sayang kamu, Ning. Tolong pahami itu." Ucapan itu menutup malam dengan rasa yang lebih dingin dari air hujan. Hari-hari berikutnya, Ningsih benar-benar hanya seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia tak lagi bicara banyak, tak lagi menegur. Ia hanya melakukan tugasnya, merawat Ibu Aldi yang makin lemah. Kadang, ketika duduk di pinggir ranjang sang ibu, ia menatap langit-langit kamar sambil menahan tangis. Tak ada lagi tempat di rumah itu yang terasa hangat. Kadang ia duduk di dapur, menyandarkan kepala di meja dan diam selama berjam-jam. Ia tak ingin pergi, tapi ia juga tak sanggup bertahan. Rumah itu bukan lagi rumahnya. Tapi Ibu Aldi satu-satunya orang yang masih menyayanginya dengan tulus belum bisa ia tinggalkan. Dan ia tahu, tak lama lagi ia akan dipaksa memilih. Meninggalkan semua yang ia bangun selama bertahun-tahun, atau tetap tinggal sebagai bayangan yang terluka dan tak dianggap. Tapi satu hal yang belum disadari Aldi adalah, perempuan yang luka, bila bertahan terlalu lama dalam diam, akan menjadi badai saat ia memilih bangkit. Dan badai itu sebentar lagi akan datang. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap rumah yang mulai keropos di beberapa sudutnya. Angin menyelinap lewat celah-celah jendela yang tak rapat, membuat udara dingin menggigit sampai ke tulang. Tapi Ningsih tetap duduk di sisi ranjang, menyelimuti tubuh tua yang terbaring lemah di depannya. Ibu Aldi terbatuk pelan, bibirnya kering, matanya sayu menatap langit-langit kamar. Sudah beberapa hari ini tubuh renta itu hanya terbaring. Nafasnya berat, kadang terhenti sejenak seperti hendak menyerah, lalu kembali tertarik dalam suara gemetar. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa dihentikan. Ningsih mengusap dahi ibu mertuanya dengan handuk basah. "Bu, saya buatkan air jahe hangat, ya? Biar tenggorokannya lega." Ibu Aldi hanya mengangguk kecil, bahkan terlalu lemah untuk menjawab. Ningsih beranjak ke dapur, tangannya cepat tapi matanya sembab. Ia sudah merasa,
Hari-hari Ibu Aldi tak akan lama. Dan entah mengapa, semakin dekat dengan akhir, semakin besar rasa sayangnya. Dulu, Ibu Aldi memang bukan mertua yang lembut. Banyak omelan, banyak keluhan, tak jarang menyudutkan. Tapi dalam masa sakit ini, semuanya berubah. Ibu Aldi jadi lembut. Bahkan sering menggenggam tangan Ningsih sambil menangis. Seringkali ia minta maaf, menyebut bahwa Aldi sudah berubah sejak kenal Livia. Sore itu, sebelum hujan turun, sang ibu sempat bicara lirih sambil menatap jendela. "Ning, kamu masih betah di sini?" tanyanya pelan. Ningsih tersenyum, mencoba menyembunyikan air mata. "Saya masih di sini karena ibu belum sembuh." Perempuan tua itu menggeleng lemah. "Kamu gak harus nungguin orang kayak aku. Nak, hidup kamu masih panjang. Jangan sia-siakan demi anak saya yang udah, bukan laki-laki baik lagi." Ningsih memegang tangan keriput itu erat-erat. "Saya di sini bukan karena Mas Aldi, Bu. Tapi karena Ibu. Saya gak tega ninggalin Ibu." Ibu Aldi menitikkan air mata. "Maafkan saya dulu suka kasar. Kamu perempuan baik, Ning. Saya buta selama ini. Buta karena pikir saya, anak laki saya pasti benar. Ternyata dia yang hancurkan semuanya." Ningsih hanya mengangguk. Ia tak bisa berkata-kata. Baginya, kata maaf dari Ibu Aldi seperti air di padang tandus. Ia tak pernah meminta, tapi saat diberi, rasanya lebih dari cukup untuk mengobati luka. Malam itu, hujan belum juga reda. Ningsih duduk di tepi ranjang, menyuapi bubur hangat sendok demi sendok. Ibu Aldi menolak beberapa kali, tapi akhirnya menurut. Ketika selesai, ia bersandar pelan. Nafasnya terengah. Lalu tiba-tiba ia menggenggam tangan Ningsih lebih erat dari biasanya. "Ning." "Iya, Bu. Kalau saya pergi duluan, kamu jangan sendirian, ya. Cari hidup yang lebih baik." "Jangan bicara seperti itu, Bu. Ibu pasti sembuh. Saya masih butuh ibu di rumah ini," kata Ningsih sambil menahan tangis. Tapi Ibu Aldi justru menatapnya lama, dalam, dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Terima kasih. Sudah jadi menantu yang jauh lebih dari anak sendiri. Saya sayang kamu." Hanya itu yang keluar sebelum matanya terpejam. Nafasnya teratur, tapi lemah. Ningsih panik. "Bu? Ibu, bangun sebentar ya. Ibu, ini Ningsih, saya di sini, Bu." Tak ada respons. Tubuh Ibu Aldi mulai dingin. Ningsih memanggil berkali-kali, menepuk pelan pipinya, tapi sang ibu tetap tak membuka mata. Ia segera menelepon ambulans, tapi sinyal susah. Dengan gemetar, ia mencoba menghubungi Aldi, tapi tak diangkat. Ia lalu menelepon tetangga, meminta bantuan. Dalam kepanikan itu, tak ada satupun yang lebih menyakitkan daripada kenyataan bahwa Aldi, anak kandungnya sendiri, tak ada di rumah. Bahkan sekadar di samping tempat tidur ibunya yang sedang bertarung di ujung napas pun tidak. Saat ambulans datang dan membawa Ibu Aldi ke rumah sakit, Ningsih ikut naik. Tangan keriput itu masih ia genggam erat. Ia duduk di bangku kecil sambil menatap wajah yang terlelap dalam koma. Tak sedetik pun ia berpaling. Sampai saat itu, ia masih berharap, semoga Ibu Aldi sadar. Hanya sebentar. Hanya untuk memastikan bahwa ia tidak sendirian. Di ruang ICU, dokter hanya menggeleng. "Kondisinya sangat lemah, Bu. Kita tunggu perkembangan malam ini." Malam berganti pagi. Aldi datang ke rumah sakit saat langit sudah terang. Wajahnya kusut, matanya merah. Entah karena panik atau lelah. "Kamu di mana aja, Mas?" tanya Ningsih datar. "Aku baru dapat kabar dari tetangga." "HP lowat," jawabnya. "Waktu ibumu sekarat, saya sendirian. Waktu dia digotong ambulans, saya sendirian. Kamu tahu dia sempat sebut nama siapa terakhir?" Aldi menatap Ningsih. "Namaku, Mas. Bukan namamu. Bukan juga Livia. Tapi Ningsih. Menantu yang selama ini kamu abaikan, kamu usir pelan-pelan. Kamu hancurkan martabatnya di depan perempuan simpananmu." Aldi tertunduk. Ningsih menarik napas panjang, lalu menghapus air matanya sendiri. "Saya gak akan pergi sampai ibu benar-benar pergi. Setelah itu, kamu bebas, Mas. Suruh Livia datang, tinggal, tidur di kamar manapun."
Rumah ini gak akan punya aku lagi. Beberapa hari kemudian, Ibu Aldi dinyatakan meninggal dunia di pagi buta. Nafas terakhirnya dihembuskan dalam tenang. Tak ada tangis histeris. Hanya sunyi, dan sebutir air mata yang jatuh di pipi keriputnya. Ningsih memandikannya, menyelimuti tubuhnya, bahkan membantu mengurus jenazahnya. Ia tak menangis kencang. Ia hanya duduk di ujung ranjang, menatap tubuh yang dulu sering mencaci, tapi kini justru jadi satu-satunya yang mempercayainya hingga akhir. Ketika jenazah dibawa ke rumah duka, Livia datang berdandan rapi, memakai baju hitam, bahkan menangis lebih keras dari siapapun. Tapi air mata itu kosong. Sementara Ningsih duduk tenang, menatap dari sudut ruangan, mengenang detik-detik ketika Ibu Aldi memanggil namanya di ujung napas. Dan saat peti ditutup, Aldi akhirnya berkata pelan, "Terima kasih, Ning. Sudah jagain ibu sampai akhir." Tapi Ningsih tak menjawab. Karena bagi hatinya yang sudah lama mati, ucapan itu datang terlalu terlambat. Rumah itu masih dipenuhi aroma kayu basah dan dupa yang belum sepenuhnya padam dari prosesi pemakaman 2 hari lalu. Di sudut ruang tamu, sebuah potret berbingkai coklat tergantung wajah Ibu Aldi tersenyum samar dalam balutan kebaya putih, seolah sedang menatap sisa kehidupan yang ditinggalkannya. Ningsih duduk diam di dekat jendela, menggenggam tas kecil berisi surat-surat penting, beberapa lembar pakaian, dan buku harian kecil yang nyaris usang. Ia tidak menangis lagi. Tangisannya sudah habis sejak hari pertama sang ibu terbaring koma, dan semua rasa hancur itu kini mengendap jadi ketegaran. Seperti tanah basah yang tak lagi becek meski hujan baru saja turun. Pintu rumah terbuka. Derap kaki masuk tergesa. Aldi muncul, di belakangnya Livia berjalan santai dengan kacamata hitam di atas kepala. Langkah mereka tak menyisakan keraguan, seolah kedatangan itu memang telah lama direncanakan, seolah rumah ini milik mereka berdua sekarang. Aldi langsung membuka lemari di ruang tengah tanpa menyapa. "Ning, kamu tahu di mana dompetku?" "Di kamar gak ada." Ningsih masih duduk, tak bergeming. Aldi menoleh. "Ning, aku tanya, dompetku." "Di laci bawah, sebelah kanan," jawab Ningsih pelan. Aldi berjalan ke arah yang dimaksud. Livia tak berkata apapun, hanya memandangi sekeliling dengan wajah tak tertarik. Matanya menyapu tirai usang, tembok retak, lalu berhenti di potret Ibu Aldi. Rasanya rumah ini perlu direnovasi. "Yah, gelap dan sempit begini bikin sesak," gumam Livia dengan suara yang cukup keras untuk didengar Ningsih. Ningsih diam. Ia tak perlu membalas. Aldi menemukan dompetnya dan berseru, "Nah, ini dia. Ning, tolong bikinkan teh untuk tamu." Ningsih berdiri. Langkahnya ringan menuju dapur, tapi bukan untuk membuat teh. Ia membuka kompor, mengecilkan api, lalu menyalakan teko kecil yang selama ini ia simpan terpisah. Ia membuat teh untuk dirinya sendiri satu cangkir terakhir karena ia tahu ini akan jadi pagi terakhirnya di rumah itu. Setelah meneguk teh panas perlahan, ia kembali ke ruang tamu. Aldi dan Livia sudah duduk di sofa, seperti raja dan ratu yang baru saja menaklukkan wilayah. Wajah Aldi tak menunjukkan penyesalan, apalagi rasa bersalah. Ia bahkan tampak nyaman. "Ning, sekalian tolong beliin obat untuk ibu." "Ya." "Resepnya masih di laci meja. Kamu kan yang ngerti obatnya," kata Aldi sambil menggenggam tangan Livia santai. Ucapan itu menghujam pelan. Seolah kehadiran Livia sudah sah, seolah Ningsih masih tetap pelayan rumah ini. Seolah cinta yang dulu mereka rawat bisa digantikan begitu saja oleh wajah muda dan tawa genit. Tapi Ningsih hanya tersenyum. Lalu berdiri tegak. Ia menatap Aldi dengan mata yang bening tapi tegas. Tidak ada kemarahan. Tidak ada air mata. Hanya suara yang tenang dan luka yang sudah terlalu dalam untuk bisa dilukai lagi. "Silakan suruh istri mudamu mengurus ibumu, Mas. Aku sudah cukup." Aldi terdiam. Seketika ruang tamu yang ramai jadi sunyi. Wajah Livia menegang. Aldi membuka mulut, hendak bicara, tapi suara Ningsih terdengar lagi kali ini lebih rendah, tapi menusuk. "Saya bukan pembantu. Saya bukan perawat. Dan saya bukan bayangan yang bisa kamu usir dan panggil sesukamu." "Ning, kamu maksudnya apa sih?" "Ibu itu ibumu juga," kata Aldi, mulai berdiri, nadanya meninggi. "Tidak, Mas. Ibu kandungmu. Tapi aku yang mengurus beliau sampai akhir hayatnya."
Aku yang menyuapi, memandikan, menunggui di rumah sakit, sementara kamu sibuk menari-nari dengan dia. Livia menyilangkan tangan, mencoba tersenyum sinis. Kalau merasa capek, tinggal bilang. Gak usah drama. Ningsih menoleh ke arah Livia. Kamu belum tahu rasanya mencintai seseorang sampai tubuhmu sendiri kamu abaikan. Belum tahu rasanya menahan harga diri demi orang tua yang bahkan bukan darahmu. Tapi satu hari, kamu akan tahu. Saat orang yang kamu jaga, kamu bela, malah menyuruhmu pergi dan membiarkan orang lain duduk di singgasana yang kamu bangun bertahun-tahun. Livia hendak membalas, tapi Aldi mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Ning, kamu jangan buat ini rumit. Kamu bisa tetap tinggal di rumah ini, asal jangan buat keributan. Ibu udah gak ada. Aku juga udah gak mau ribut. Kita bisa hidup tenang kalau kamu mau ngerti. Ningsih tertawa kecil. Tawa yang getir. Kamu pikir aku butuh tinggal di rumah ini? Rumah yang dulu jadi tempat kita berbagi mimpi. Kini jadi tempat aku merasa asing? Tidak, Mas. Rumah ini bukan rumahku lagi sejak kamu bawa dia masuk. Ia membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan kunci rumah. Diletakkannya di meja. Saya titip rumah ini. Urus sebaik-baiknya. Tapi jangan cari saya lagi. Bukan karena saya benci, tapi karena saya sudah selesai. Aldi tampak terguncang, tapi tetap berusaha tenang. Lalu kamu mau kemana? Entahlah. Tapi saya yakin, kemanapun saya melangkah, itu lebih baik daripada bertahan di tempat yang tidak lagi mencintai saya. Ningsih berjalan ke kamar. Ia mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Di dalamnya, hanya pakaian secukupnya, satu foto bersama Ibu Aldi, dan secarik surat tulisan tangan dari sang ibu yang sempat ia temukan di bawah bantal. Ning, maafkan saya. Kalau Aldi terus menyakiti, tinggalkanlah. Kamu pantas hidup lebih bahagia. Ia melangkah ke pintu, lalu menoleh sekali lagi. Aldi berdiri mematung. Livia menatap dengan kesal. Tolong buka pintunya. Mas, saya gak ingin memaksa keluar dari rumah yang sudah tidak menganggap saya bagian darinya. Dengan enggan, Aldi mendekat dan membuka pintu. Hujan mulai turun rintik. Dingin merayap. Tapi Ningsih merasa hangat. Langkahnya mantap menuruni teras, membiarkan udara basah membasahi ujung kerudungnya. Tak ada tangis. Tak ada drama. Hanya satu langkah demi satu langkah menjauh dari luka. Dan ketika ia melewati pagar rumah, suara pintu tertutup pelan di belakangnya tak lebih keras dari suara hatinya yang akhirnya bisa berkata, "Aku bebas." Pagi itu, udara desa masih mengandung embun dan aroma tanah basah. Di sudut rumah kayu sederhana milik orang tuanya, Ningsih duduk di bangku kecil di depan dapur, mengaduk adonan risoles sambil mendengar suara ayam berkokok di kejauhan. Tangan-tangannya lincah, meski sedikit gemetar karena sudah lama tak menguleni sendiri. Tapi ada semacam kelegaan yang tak bisa dijelaskan saat dia kembali pada rutinitas seperti ini, rutinitas yang bukan mewah, tapi menenangkan. Sudah hampir 2 minggu sejak dia meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu ia pikir akan jadi tempatnya menua bersama Aldi. Tapi kini, rumah itu tinggal cerita yang tak ingin ia ulang. Ibu bikin berapa biji hari ini? Tanya adiknya, Tari, yang membantu menyusun risoles-risoles ke dalam kotak plastik. 100. Mau aku titip ke warung Bu Yati juga? Jawab Ningsih sambil tersenyum. Tari mengangguk. Kemarin habis semua. Loh, banyak yang suka. Ningsih menghela napas ringan. Ada rasa puas di hatinya. Tak besar, tapi cukup untuk membuat pagi terasa penuh harapan. Setelah bertahun-tahun menjadi istri yang tak pernah benar-benar dianggap, kini Ningsih mulai mengenal dirinya sendiri kembali. Ia bukan hanya seorang istri. Ia bukan hanya seorang menantu. Ia adalah Ningsih perempuan yang punya tangan terampil, hati yang kuat, dan semangat yang tidak bisa dipadamkan. Usaha kecil-kecilan itu berawal dari resep-resep camilan yang dulu sering ia buat untuk Ibu Aldi. Risoles, pastel, lemper, dan kue sus semuanya adalah kenangan yang kini ia ubah jadi penghasilan. Setiap hari, ia membuat ratusan biji dan menitipkannya ke beberapa warung di sekitar kampung. Bahkan tetangga mulai memesan untuk acara hajatan dan arisan. Wajahnya mulai bersinar. Bukan karena bedak atau lipstik, tapi karena damai yang tumbuh dari luka yang berhasil ia rawat sendiri. Sementara itu,
Di rumah yang pernah ia tempati bersama Aldi, keadaan tidak sehangat biasanya. Livia sering pulang larut malam. Kadang tidak pulang. Kadang pulang hanya untuk mengambil baju dan pergi lagi dengan mobil temannya. Ia tidak pernah benar-benar peduli pada rumah itu. Tak ada aroma masakan di dapur. Tak ada sapu yang digerakkan setiap pagi. Bahkan taman kecil yang dulu Ningsih rawat perlahan berubah jadi semak liar. Aldi merasa asing di rumahnya sendiri. Awalnya dia merasa tenang. Ia pikir dengan kepergian Ningsih, rumah akan lebih bebas. Tidak ada istri yang menegur, tidak ada perempuan yang menatapnya dengan kecewa. Tapi justru sejak itu, rumah menjadi sepi. Bukan hanya sunyi dari suara, tapi sepi dari rasa. Ibunya sudah tiada. Dan Livia tidak pernah sekalipun menyinggung soal almarhumah Ibu Aldi. Tidak pernah ke makam. Tidak pernah bertanya apakah Ibu Aldi sempat menitipkan pesan. Semua yang berkaitan dengan kehidupan Aldi sebelumnya, dianggapnya tidak penting. Aldi mulai menyadari sesuatu. Malam-malamnya terasa dingin. Ia duduk di ruang tamu yang remang, memandangi lemari kosong tempat Ningsih biasa menyimpan buku dan alat menjahitnya. Di dapur, panci dan penggorengan dibiarkan tak tersentuh. Kulkas hanya berisi botol minuman dan beberapa kotak take away. Rumah itu hanya bangunan kosong tanpa jiwa. "Mas, kamu lihat kartu ATM-ku enggak?" tanya Livia suatu malam. "Enggak. Kamu taruh di mana?" "Entah. Uang kamu masih ada, kan? Aku mau beli skincare. Ada diskon malam ini." Aldi hanya mengangguk. Meski dalam hati ia mulai resah. Sejak Ningsih pergi, keuangan rumah tangganya terasa bocor. Livia boros. Belanja tanpa kontrol. Liburan dadakan. Pergi ke salon setiap minggu. Bahkan beberapa tagihan sempat menunggak. Dan tak ada lagi yang mengingatkannya. Tak ada Ningsih yang mengatur pengeluaran, mencatat kebutuhan dapur, atau menyusun amplop uang belanja bulanan. Livia bukan istri yang peduli pada hal-hal seperti itu. Hari-hari berlalu. Aldi mulai menghindari rumah. Ia pulang larut, sering menyendiri di kantor, bahkan sempat tidur di mobilnya sendiri hanya karena tidak ingin bertemu Livia yang makin menyebalkan. Ia tidak tahu harus mengadu pada siapa. Ibu sudah tiada. Dan Ningsih sudah pergi. Suatu sore, ia memberanikan diri membuka album lama. Di situ, ada foto-foto pernikahan mereka. Wajah Ningsih terlihat bahagia, sederhana tapi tulus. Ia teringat betapa Ningsih selalu menyambutnya di depan pintu setiap kali ia pulang kerja. Teringat suara lembutnya setiap pagi, memintanya sarapan. Dan betapa rumah selalu bersih, wangi, dan penuh tawa saat Ningsih masih ada. Aldi menyesal. Tapi seperti kebanyakan lelaki, penyesalan itu datang terlambat. Ia mencoba menghubungi Ningsih. Tapi semua pesannya hanya centang dua tanpa balasan. Ia sempat nekat datang ke rumah orang tua Ningsih. Tapi ayah Ningsih hanya membuka pintu sebentar dan berkata dingin, "Anak kami sudah tidak ada urusan denganmu, Aldi." Ia pulang dengan tangan hampa. Di malam yang sama, Ningsih sedang menata loyang kue di atas meja saat Tari memeluknya dari belakang. "Kak, tahu gak? Banyak yang kaget kamu bisa bangkit secepat ini. Banyak yang kira kamu akan depresi." Ningsih tersenyum. "Aku juga kira begitu dulu. Terus apa yang bikin kakak kuat?" Ningsih memandang keluar jendela. Malam itu bulan setengah tertutup awan. Tapi ia bisa melihat cukup jelas cahaya yang menerobos di sela-selanya. "Karena aku tahu, hidupku lebih berharga daripada mengemis cinta dari orang yang sudah tidak menganggapku ada. Dan karena aku sadar, yang kehilangan itu dia bukan aku." Kata-katanya bukan untuk membanggakan diri. Tapi kalimat itu datang dari luka yang akhirnya sembuh. Dari perjuangan menata ulang harga diri yang dulu sempat remuk. Ia pernah menjadi istri yang mengorbankan segalanya. Ia pernah menjadi menantu yang menjaga orang tua suami lebih dari menjaga dirinya sendiri. Tapi saat semua itu dibalas dengan pengkhianatan, ia memilih pergi, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa dari dirinya. Dan kini, saat ia berdiri di dapur sederhana dengan loyang panas di tangan dan senyum yang tak dibuat-buat, ia tahu, ia menang. Pagi itu, langit masih mendung ketika suara motor tua berhenti di depan sebuah warung kecil yang letaknya tepat di pinggir jalan kampung. Plang kayu bertuliskan, "Dapur Ningsih," menggantung manis dengan cat putih dan bunga melati kering sebagai hiasan.
Usaha kecil itu kini menjadi salah satu tempat favorit warga untuk membeli aneka camilan rumahan. Ningsih baru saja selesai menyusun lemper dan pastel ke etalase kaca ketika suara itu menghentikan gerak tangannya. Ia tak langsung menoleh. Tapi hatinya sudah tahu. Entah bagaimana, ada isyarat aneh dalam dirinya. Ketika suara langkah kaki mendekat, pelan, penuh beban, dan diam-diam menggetarkan, Ningsih membalikkan tubuhnya. Di depan warung, berdiri seorang pria dengan wajah yang tidak asing. Rambutnya lebih tipis dari terakhir kali mereka bertemu. Matanya merah, kantungnya menghitam. Pakaian yang dikenakan terlihat seperti sudah 2 hari tak diganti. Tapi yang paling menyesakan bagi Ningsih bukanlah penampilannya melainkan tatapan itu. Tatapan yang dulu selalu ia nantikan. Tatapan yang kini tak lagi ia butuhkan. Aldi berdiri diam. Menatapnya seolah baru sadar sesuatu yang sangat penting. Dan memang begitu adanya ia baru benar-benar sadar ketika semuanya telah pergi. Ningsih. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Ningsih tidak menjawab. Ia melanjutkan menyusun kue ke dalam kotak pesanan pelanggan. Tangannya tetap bekerja meski dadanya sempat sesak. Tapi wajahnya tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada getar luka yang meledak seperti dulu. Hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan. Aldi mendekat. Boleh aku bicara sebentar? Ningsih akhirnya menoleh. Pandangannya lurus, tegas, dan jernih. Silakan. Tapi jangan lama. Aku masih harus kirim pesanan ke warung Bu Yati. Aldi menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam saku selembar foto tua. Foto itu adalah potret mereka saat masih baru menikah. Wajah mereka muda, senyum mereka utuh. Aku lihat ini semalam. Dan aku sadar, aku sudah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku miliki lagi. Ningsih tak berkata apa-apa. Aku salah, Ningsih. Aku buta. Aku terlalu terlena. Livia sudah pergi. Dia cuma numpang hidup, numpang senang. Begitu uangku mulai menipis, dia pelan-pelan hilang. Dan sekarang aku sendiri. Aku kehilangan semuanya. Ibu rumah, kamu. Ia menunduk. Suaranya pecah. Aku gak minta banyak, Ningsih. Aku cuma mau kembali. Mau menebus semuanya. Kita mulai dari awal, ya? Aku janji berubah. Aku akan jadi suami yang baik, seperti dulu kamu harapkan. Untuk sesaat, Ningsih terdiam. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap Aldi dengan sorot yang tidak bisa dibantah. Mas Aldi, ucapnya pelan, aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Tidak menyesal pernah mengabdikan diriku sebagai istri dan menantumu. Aku juga tidak menyesal pernah mengurus ibumu seperti ibu kandungku sendiri. Napasnya bergetar sebentar sebelum lanjut. Tapi yang akan aku sesali seumur hidup adalah jika aku kembali pada orang yang pernah menghancurkan aku tanpa rasa bersalah. Aldi terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Aku dulu perempuan yang mencintaimu sepenuh hati. Aku percaya kamu rumahku. Tapi ketika kamu izinkan orang lain masuk dan mengusirku, kamu memilih untuk menutup pintu dan meninggalkanku di luar. Wajah Ningsih tetap tenang. Tidak ada dendam. Hanya kenyataan. Dan kini, setelah aku membangun rumah sendiri dari puing-puing yang kamu hancurkan, kamu datang dan minta kembali. Suara Aldi tercekat. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tidak semua yang rusak bisa diperbaiki. Mas, beberapa hal memang harus dibiarkan hancur, supaya kita belajar untuk tidak mengulangnya. Ia membuka kotak pesanan, lalu menutupnya rapat. Tangannya bersih dari minyak. Wajahnya bersih dari air mata. Aku sudah selesai jadi perempuan yang mengorbankan segalanya demi orang yang tak pernah menghargai. Aldi hanya berdiri di sana, membeku. Tak sanggup menatap mata perempuan yang dulu begitu ia remehkan, tapi kini berdiri di hadapannya dengan cahaya yang lebih terang daripada siapapun yang pernah ia kenal. Kau kehilangan aku, Mas, tapi aku tidak kehilangan apapun. Langkah kaki Ningsih meninggalkannya. Ia berjalan menuju motor kecil yang diparkir di samping warung. Menyalakan mesin, lalu menatap Aldi untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tak akan mengulang pengorbanan yang tak pernah kau hargai. Dengan suara mesin yang lirih, motor itu melaju perlahan,
meninggalkan bayangan masa lalu yang kini hanya tinggal kenangan. Aldi berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Dan saat hujan turun tiba-tiba, ia tidak berlari. Ia diam di bawahnya, membiarkan dirinya basah. Seolah ingin menghukum diri sendiri karena sudah melepaskan perempuan yang tidak hanya mencintainya tapi juga menghormatinya melebihi dirinya sendiri. Dan Ningsih, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mengendarai motor kecilnya dengan hati yang benar-benar damai. Tak ada dendam. Tak ada sesal. Hanya ketegasan yang datang dari luka yang sembuh dan harga diri yang kini utuh kembali. Ia tidak menyesal pernah mencintai. Tapi ia tahu, cinta sejati tak pernah memaksa seseorang untuk lupa pada dirinya sendiri. Dan dari semua jalan yang pernah ia lewati, inilah akhir yang ia pilih sendiri. Akhir yang tenang. Akhir yang layak. Akhir yang utuh. Tahun telah berganti sejak langkah Ningsih menapaki jalan baru dalam hidupnya. Warung kecil yang dulu dibangunnya dari uang tabungan seadanya kini telah tumbuh menjadi sebuah kedai yang ramai dikunjungi. Dapur Ningsih bukan hanya tempat makan, tapi sudah menjadi nama yang akrab di telinga banyak orang. Menu sederhana seperti arem-arem, pastel, dan pisang aroma menjadi hidangan favorit warga kota kecil itu. Di dinding kedai terpajang foto-foto pelanggan yang tersenyum, serta piagam penghargaan dari Dinas UMKM atas kontribusi Ningsih dalam menggerakkan ekonomi lokal. Namun bukan sekadar sukses usaha yang menjadikan Ningsih berdiri tegak hari ini, melainkan keberaniannya membangun kembali harga dirinya yang dulu sempat diinjak-injak. Ia tak lagi hanya perempuan yang dikenal karena kesetiaannya pada suami dan mertua. Kini ia dikenal sebagai pengusaha tangguh, pelindung keluarganya, dan inspirasi bagi banyak perempuan. Anak-anak remaja sering datang ke kedainya, tak hanya untuk makan, tapi juga mendengar kisahnya. Ia kerap mengisi pelatihan kewirausahaan kecil, mengajarkan cara berjualan dari rumah dengan modal minim. Bagi mereka, Ningsih adalah bukti bahwa perempuan tak harus bergantung pada siapapun untuk hidup layak. Di rumah orang tuanya, ia kini tinggal bersama adiknya yang masih kuliah dan ayahnya yang sudah pensiun. Mereka hidup sederhana namun bahagia. Tak ada lagi air mata yang ia tumpahkan diam-diam di balik pintu. Tak ada lagi tangis yang ia telan sendirian di malam hari. Luka yang dulu menganga kini sudah sembuh. Dan bekasnya menjadi pengingat betapa kuat dirinya untuk bertahan. Suatu sore di bulan Desember, langit tampak muram ketika seorang pria duduk sendirian di dalam mobil tua yang terparkir di seberang kedai Ningsih. Namanya Aldi. Ia memandangi kedai itu dengan mata yang sembab, seolah menahan sesuatu yang tak sanggup ia ucapkan. Dulu, dari tempat itulah ia menjemput Ningsih seusai berjualan jajanan kecil di pasar. Kini, dari tempat yang sama, ia menyaksikan betapa perempuan yang pernah ia remehkan telah berdiri begitu teguh. Livia sudah lama pergi. Uang yang mereka habiskan untuk hidup mewah cepat habis, dan begitu sakit datang, Livia memilih meninggalkan Aldi dengan alasan ingin hidup yang lebih baik. Ibu Aldi pun tak pernah mendapat perhatian yang sama dari perempuan itu, dan di hari-hari terakhirnya, hanya nama Ningsih yang disebut. Aldi tidak jatuh miskin. Ia masih bekerja, walau tidak lagi dalam posisi manajerial seperti dulu. Tapi lebih dari sekadar kehilangan materi, ia tahu dirinya kehilangan rumah yang sesungguhnya rumah yang dulu ia campakkan dengan bodohnya. Ia pernah mencoba meminta kembali. Tapi jawaban Ningsih waktu itu menghantamnya seperti badai. Aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Tapi aku akan menyesal jika kembali pada orang yang menghancurkanku. Kalimat itu tak pernah hilang dari kepalanya. Setiap malam, ia mengingat bagaimana Ningsih menemaninya di saat ia tak punya apa-apa. Ia merindukan senyum tenangnya, cara Ningsih membetulkan kerah bajunya setiap pagi, dan bau harum kue-kue yang biasa Ningsih buat untuk dijual. Kini semua itu hanya tinggal kenangan. Kenangan yang terus hidup di dalam dirinya, mengiris perlahan tapi dalam. Dari balik jendela kaca, Ningsih melihat mobil itu. Ia tahu siapa yang duduk di dalamnya. Tapi ia tak beranjak. Ia tetap melayani pelanggan dengan senyum yang sama seperti biasa. Tidak ada guncangan di dadanya. Tidak ada luka lama yang terbuka. Hanya sebuah kesadaran bahwa beberapa penyesalan memang datang terlambat. Di dalam mobilnya, Aldi akhirnya meneteskan air mata. Bukan karena Ningsih tak mau menemuinya. Tapi karena ia tahu, perempuan itu telah menemukan versinya yang paling utuh tanpa dirinya. Dan mungkin, itu adalah bentuk balas dendam paling diam-diam namun menyakitkan. Menjadi bahagia tanpa orang yang pernah menyakitimu.
Ningsih menutup kedainya sore itu dengan tenang. Ia membersihkan meja, mencuci loyang, dan menyimpan sisa makanan untuk dibagikan ke panti asuhan. Saat langit mulai gelap, ia mengunci pintu kedai dan menatap jalan di depannya. Mobil itu sudah pergi. Ia menarik napas panjang dan tersenyum. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih telah menghancurkanku dulu, Mas. Karena itu aku belajar membangun diriku sendiri. Dan kini aku tahu, aku jauh lebih kuat daripada yang pernah kau lihat." Langkahnya mantap menuju rumah. Di punggungnya tak ada lagi beban. Di dadanya tak ada lagi luka. Yang tersisa hanyalah jiwa yang utuh dan cinta pada dirinya sendiri yang tak akan pernah ia hianati lagi.